Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita akan bahas di bab 6. Sebetulnya bab 6 ini intinya hampir sama sih ya dengan bab 7 ya. Cuman kita ulang lagi ya. Di bab 6 yang akan Ibu bahas adalah bagaimana sih kita akan membuat seperti biasa laporan konsolidasi. Nah, laporan konsolidasi sendiri yaitu disajikan dengan membuat dulu yang dinamakan kertas kerja ya atau worksheetnya. Nah, sebelum kertas kerja berarti kita harus menelusuri dulu kira-kira akun apa aja sih yang harus kita eliminasi. Baik, yang pertama yang biasa yang harus kita eliminasi adalah bagaimana kita mengeliminasi yang dinamakan income ya, income from subsidiary atau income non controlling asset yang dari perusahaan anaknya. Di sini PT Merbabu dia akan membeli 65% ya, kepemilikannya ini berarti 65% saham PT Bali pada tanggal 20 Juni dengan pada nilai bukunya. Di sini terdapat neraca dan laporan laba rugi gabungan antara PT Bali dan PT Merbabu. Di sini ada informasi tambahan ya, mohon maaf ya agak kecil tulisannya. Nah, di sini ada di soal modulnya, PT Merbabu menggunakan metode ekuitas. Kemudian selama tahun 2004 PT Merbabu menagih kepada PT Bali sebesar 24 juta untuk jasa konsultasi. Kemudian PT Bali jual bangunan ya seharga 13.200.000. Nah, ini gainnya ya di atasnya tercatat. Kemudian PT Merbabu jual tanah ya dengan seharga 3 juta kepada PT Bali dengan harga 7 juta. Yang pertama yang akan kita sajikan jurnal eliminasinya yaitu jurnal ketika PT Bali mempunyai laba ya. Artinya di sini kan ada penggabungan investasi ya. Berarti seperti biasa PT Merbabu akan menjurnal yang pertama itu adalah jurnal eliminasi ya. Eliminasi ketika PT Bali mendapatkan laba ya, laba. Nah, kita cek ya di sini PT Balinya sendiri. Berarti PT Balinya sendiri labanya di sini net income sebesar 30 juta. Yang diakui oleh PT Balinya adalah 30 jutanya sendiri ya. Nah, cuman karena di sini kepemilikannya 65% ya, berarti yang diakui oleh PT Merbabu adalah sebesar kepemilikan. Berarti yang akan kita eliminasi adalah terhadap investment ya, investment kali ini metode equity seperti yang sudah kita ketahui. Ketika metode equity, laba itu akan menambah investasi. Investasi bertambah ada di sebelah debit. Karena ini eliminasi, berarti investment akan ada di sebelah kredit. Pertama, kita akan menghilangkan dulu income from subsidiary atau from PT Bali. Nah, yaitu sebesar 30 juta, tidak semuanya ya, tapi sebesar 30 juta akan dikalikan kepemilikan yaitu 0,65 atau sebesar 65%. Jadi yang diakui hanya sebesar 19.500.000. Ini Ibu catat dalam ribuan ya. Kemudian dia akan mengurangi terhadap investment ya. Investment in PT Balinya sendiri. Cuma tidak 19.500.000, tetapi karena di sini sudah ada dividen yang akan dibayarkan sebesar atau sudah dibayarkan 5 juta, berarti di sini akan menghilangkan lagi dividen ya. Dividen sebesar sama ya 5 juta dikali kepemilikan 0,65, yaitu kalau sudah kita hitung nilainya sebesar 3.250.000. Berarti investment di sini adalah selisihnya 19.500.000 dikurangi 3.250.000 yaitu sebesar 16.250.000. Nah, seperti ini untuk jurnal income eliminasi income untuk PT Bali atau anak ya, eliminasi laba untuk PT anak. Kemudian kita akan mengeliminasi untuk non controllingnya atau untuk yang sisa minoritas, sahamnya sisa minoritasnya adalah kepemilikan kan 65% ya, berarti yang dimiliki oleh PT Balinya yaitu sisanya 35%. Nah, ini yang akan kita catat. Berarti yang harus kita hilangkan di debitnya adalah income to income to non controlling.
interest ya. Artinya di sini adalah saham minoritasnya sebesar, nah di sini kan berarti totalnya 30 juta keseluruhan. Akan dikurangin dengan ketika PT Bali mendapatkan laba dari penonaktifan, berarti dikurangin 13.200.000. Nah, tetapi karena ada penyusutan yang harus disajikan di sini, berarti kita cari dulu ya penyusutannya. 13.200.000 akan disusutkan. Di sini building itu katanya penyusutannya sebesar 12 tahun. Berarti 13.200.000 dibagi 12 tahun. Maka penyusutannya kalau kita hitung sebesar 1.100.000. Berarti di sini kita akan menghitung income to non-controlling itu kalau dihitung ya. Di total income atau net income 30 juta dikurangin atas gain yang sudah diakui oleh PT Bali-nya sendiri 13.200.000 ditambah dengan penyusutannya 1.100.000. 1 juta ya. 1.100.000. 1.100.000. Nah, ini hasilnya akan dikalikan dengan saham minoritas 0,35 atau 35%. Maka kalau sudah kita hitung totalnya adalah 6.265. Nah, kemudian kita akan menghitung juga dividen declare atau dividennya. Dividen kita akan eliminasi sebesar, kalau yang di atas sebesar kepemilikan 65%, kalau yang di sini sebesar minoritas, karena kita akan mengeliminasi yang non controlling atau saham minoritasnya, yaitu berarti 5.000 atau 5 juta dikali 0,35, yaitu hasilnya sebesar 1.750. Maka sisanya masuk ke akun bukan investment tapi non controlling, karena ini kita fokusnya ke saham minoritas atau kita namakan istilahnya non controlling interest. Sebesar selisihnya yaitu 4.515. Nah, seperti ini yang akan kita eliminasi yang kedua. Jadi yang pertama yang saham 65%, yang kedua untuk laba yang kepemilikan minoritasnya 35%. Kemudian baru yang ketiga, kita akan mengeliminasi investmentnya sendiri. Di sini kan investmentnya 110.500.000 ya. Biasanya investment itu akan akan ditukarkan dengan komposisi modal. Modal sendiri ada common stock dan RE ya. Berarti common stock yang tadinya pertama di kredit akan kita debitkan. Berarti debitnya adalah common stock sebesar 60 juta. Kemudian debitnya lagi RE sebesar harusnya kan 110 juta ya. Cuman karena kita sudah RE-nya itu sudah diakui istilahnya untuk tadi laba, net income sama dividen, berarti 110 jutanya akan dikurangin dengan 30 juta dan 5 juta. Berarti 110 dikurangin 30 itu sebesar 90 ya. Sebesar 30 juta ditambah dikurangi 30 kurangin 5 juta ya. Kalau kita hitung itu hasilnya sebesar 85 juta. Nah, kemudian baru dikreditkan terhadap kita akan eliminasi investmentnya sendiri. Investment in PT Bali ya, sebesar total investment awalnya kan 110.500.000. Karena kita sudah kurangin sebesar 16.250 sebelumnya, maka investmentnya adalah 110.500.000 yang ini dikurangin dengan 16.250. Berarti investmentnya adalah sebesar, kalau kita hitung totalnya 94.250 ya. Nah, baru sisanya masuk ke minority atau non controlling ya, saham minoritas atau non controlling interest. Yaitu sebesar selisihnya 50.750. Nah, seperti ini dalam pencatatan pencatatan investasi ya, eliminasi investasi atau non controlling ini bisa dihitung ya, boleh dihitung. Non controlling 50.150 itu dihitungnya dari 110 juta itu didapat dari RE ya, dari RE-nya sendiri. Ini ya RE, berarti RE 110 juta ditambah 60 juta
60 juta itu dari common stock dan dikurangin dari sini ya, dari change in RA ya, dikurangin 25 juta ya. Baru hasil ini akan dikalikan saham minorita karena ini non controlling interest, yaitu yang sebesar 35% atau 0,35. Nah, boleh dihitung seperti itu ya. Jadi sebetulnya intinya kita akan mencatat seperti ini ya. Nah, tetapi di sini ada informasi tambahan, katanya informasi tambahan selama ini ya. Yang poin 1 kan informasi untuk pencatatan dengan equity. Yang kedua, PT Merbabu menagih sebesar 24 juta untuk jasa konsultasi. Berarti dia mengakui sales. Kita hilangkan salesnya ya. Karena salesnya di sini sudah include di dalam pencatatan, berarti kita akan eliminasi kembali ya. Akan mengurangi sales and service ya, sebesar 24 juta. Nah, apa namanya, pengakuannya terhadap eliminasi other expense ya, karena di sini sebuah pengakuan yang belum dicatat sebesar sama totalnya 24 juta. Kemudian kita akan mencatat adanya pengakuan terhadap penjualan apa? Di sini ada penjualan land ya, atau tanah. Tanah itu dibelinya 3 juta, dijual lagi 7 juta. Berarti kita mendapatkan laba sebesar 4 juta. Laba dieliminasi akan ada di sebelah debit ya, karena normalnya di kredit. Berarti gain on sale of land. Nah, kreditnya adalah pengurangan terhadap land sebesar 4 juta. Ini ya, ini ada yang di informasi tambahan. Kemudian informasi selanjutnya adalah pengakuan adanya penjualan atas building and equipment ya. Berarti sama ya, berarti labanya ada di sebelah kredit, awalnya dieliminasi ada di debit. Gain on sale of building ya. Gainnya itu sebesar 13.200 ya, yaitu dari sini atau kita lihat dari laporan keuangannya. Kemudian di kreditnya akan mengakui terhadap penghilangan depreciation, atau boleh kok terhadap accumulated-nya boleh, atau depreciation expense. Tadi kita sudah hitung ya, 13.200 dibagi total umur ekonomisnya 12 tahun, berarti totalnya 1.100.000. Kemudian baru akan penghilangan terhadap building, yaitu yang kita akui sebesar building and equipment-nya netnya ya. Berarti net itu dari 13.200 dikurangin 1.100.000, hasilnya 12.100.000 ya. Nah, demikian pencatatan untuk eliminasi. Nah, eliminasi ini nanti kalian coba masukin ke kolom eliminasi dan buat laporan konsolidasi. Ya, konsolidasi untuk ini ya, untuk dua laporan keuangan ini, balance sheet atau posisi keuangan dan income statement. Dicoba dulu, nanti di sini digabungkan totalnya berapa. Nah, nanti masukin di sini akun-akun eliminatifnya sampai nanti total bersihnya, yaitu consolidated statement. Demikian penjelasan dari Ibu. Apabila ada yang kurang dipahami, silahkan ditanyakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.